Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Bunga Idanora selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Vertebrata yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi melalui video yang kita buat kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep teritori pada vertebrata. Sebelumnya, kami dari kelompok 11 perkenalkan, nama saya Najwa Ibda Mauluda. Saya Istiana Harnisa. Kami akan menyampaikan presentasi pada kali ini. Nah, pada materi yang kita bahas kali ini, berikut adalah pokok pembahasan pada kali ini ya. Nah, yang pertama itu ada pengertian teritori, kemudian ada tipe-tipe teritori, kemudian ada tujuan pertahanan teritori, ada penandaan teritori, dan yang terakhir ada teritori pada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Langsung saja kita mulai materi kita kali ini. Oke, yang pertama-tama, apa sih teritori itu? Jadi, menurut KBBI, teritorial itu adalah bagian wilayah atau daerah hukum suatu negara yang menjadi hak negara tersebut. Atau dapat disimpulkan, teritorial yaitu wilayah yang dimiliki, dikuasai, dan tidak boleh dimasuki pihak lain yang tidak berkepentingan, dan akan dipertahankan dari gangguan atau ancaman pihak lain. Sedangkan teritori pada vertebrata yaitu suatu area atau wilayah yang ditandai dan dipertahankan oleh satu atau lebih individu dan spesies yang sama dengan tujuan untuk berkembang biak, mencari makan, atau melindungi diri dari predator. Selanjutnya ada tipe-tipe teritori. Yang pertama ada tipe breeding teritori, yaitu teritori yang dipertahankan hanya sampai setelah akhir musim kawin. Contohnya itu ada pada tikus air. Jadi tikus air ini pada musim kawin mereka akan mencari teritorial atau tempat yang baru untuk kawin. Setelah musim kawinnya berakhir, mereka akan pergi meninggalkan wilayah tersebut, bahkan membiarkan wilayah tersebut hancur atau rusak. Selanjutnya ada mating and nesting territory, yaitu teritori yang dipertahankan selama perkawinan sampai bersarang dalam rangka membesarkan anaknya. Contohnya itu ada pada burung elang. Jadi burung elang ini pada saat kawin mereka mencari teritorial yang baru sampai mereka melahirkan anaknya. Bahkan saat anaknya ini sudah mencapai umur yang optimal, mereka baru akan pindah kembali ke alam bebas dan meninggalkan teritorial sebelumnya. Selanjutnya ada feeding territory, yaitu teritori yang dipertahankan karena wilayah tersebut kaya akan sumber daya makanan yang dibutuhkan oleh organisme tersebut. Contohnya itu ada pada tupai. Jadi tupai itu contohnya misalkan tupai hidup di salah satu pohon rambutan. Dan dia itu pasti akan menganggap pohon rambutan yang ia tempati itu adalah pohon rambutan yang paling lebat buahnya, yang paling bisa memenuhi sumber daya pangan. Jadi apa yang tupai itu akan menganggap bahwa apa yang dia tempati itu adalah yang paling baik. Makanya dia akan mempertahankan teritorial tersebut. Selanjutnya tujuan pertahanan teritori. Apa sih tujuan mempertahankan teritori atau wilayah? Yang pertama itu pastinya sebagai tempat hidup. Yang kedua, sebagai akses sumber daya. Contohnya pada tadi tupai mempertahankan wilayahnya itu sebagai sumber daya pangannya. Dan yang ketiga, sebagai hewan yang bersarang, wilayah teritorial itu memberikan perlindungan terhadap serangan dari predator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya ini ada penandaan teritorial. Nah, vertebrata menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan wilayah mereka. Nah,
ini mereka punya masing-masing cara. Yang pertama ada bau. Nah, hewan seringkali menandai teritorinya dengan mengeluarkan zat berbau khas dari kelenjar khusus yang dimiliki oleh tubuhnya. Seperti contohnya di sini ada terenggiling. Nah, terenggiling ini mengeluarkan bau khas dari tubuhnya untuk menandakan bahwa disitulah wilayah yang dikuasainya. Kemudian selanjutnya ada visual. Nah, visual ini dilakukan oleh beberapa hewan untuk mempertahankan wilayahnya, untuk menandai bahwa disitulah wilayahnya. Seperti ini contohnya adalah harimau. Harimau ini menggoreskan cakarnya di sebuah pohon untuk menandai bahwa disitulah mereka hidup dan menguasai tempatnya. Kemudian selanjutnya ada suara. Nah, vokalisasi seperti kicauan burung, auman singa, atau lolongan serigala seperti yang dipaparkan pada gambar ini, itu dilakukan oleh hewan vertebrata untuk memperingatkan individu lain agar menjauh dari wilayah yang telah dikuasai oleh si yang mengeluarkan suara ini. Kemudian selanjutnya ada teritori pada pisces. Nah, ikan seringkali memamerkan ukuran tubuh yang lebih besar, warna yang lebih cerah, atau sirip yang dikembangkan untuk mengintimidasi pesaing dan menunjukkan dominasinya atas suatu wilayah tersebut. Nah, biasanya mereka itu memamerkan warna siripnya yang cerah ini pada saat musim kawin untuk memikat ikan yang lain. Kemudian selanjutnya ada teritori pada amfibi. Katak dan kodok jantan seringkali mempertahankan wilayah kecil di sekitar kolam atau sungai tempat mereka berkembang biak. Nah, mereka mempertahankan teritorinya atau wilayahnya dengan cara mengeluarkan suara dan feromon untuk menandai wilayahnya. Nah, suara yang keras itu adalah yang paling mendominasi wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya ada teritori pada reptil. Nah, reptil ini menggunakan feromon, bekas goresan, dan tampilan fisik yang mengancam untuk menandai wilayahnya. Seperti contohnya ini adalah bunglon. Nah, bunglon ini dapat merubah kulitnya sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya agar terhindar dari predator yang ingin memangsanya agar dia bisa bersembunyi. Nah, ini merupakan pertahanan teritori dari tampilan fisik pada reptil ini. Kemudian selanjutnya ada teritori pada apes. Nah, burung ini menggunakan kicauan, warna biru yang cerah, dan tampilan fisik yang agresif untuk menandai wilayahnya. Seperti contohnya adalah elang. Elang ini mengeluarkan suara yang keras dan melengking untuk memperingatkan yang lain agar menjauh dari wilayahnya. Nah, suara elang ini juga terdengar dari jauh. Makanya elang mempunyai wilayah yang cukup luas, yang sangat luas. Contoh lain adalah seperti burung pipit, burung gereja. Mereka berkicau, bernyanyi untuk memikat pada musim kawin. Nah, yang terakhir ini adalah teritori pada mamalia. Mamalia umumnya menggunakan bau, suara, dan tanda visual untuk menandai wilayahnya. Seperti yang telah disebutkan pada contoh tadi, ada terenggiling yang mengeluarkan bau, suara ini yang dikeluarkan oleh singa, suara yang dikeluarkan oleh serigala. Nah, itu adalah beberapa cara yang dilakukan oleh mamalia untuk mempertahankan teritori atau wilayah kekuasaan yang dimilikinya. Nah, seperti yang telah dipaparkan di sini, contohnya adalah rusa jantan. Nah, rusa jantan ini menggunakan tanduknya itu sebagai senjata utama dalam pertempuran untuk mempertahankan wilayah yang
dimilikinya. Nah, tanduknya ini untuk mendorong, menanduk, dan mengunci lawannya si rusa ini. Cukup ini materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.